Hai guys, ketemu lagi di sini bincang-bincang bersama Kanjeng Mami. Hari ini saya kedatangan teman saya, Miss Elizabeth. Dia ada pertanyaan yang sangat menarik. Yuk kita simak sama-sama pertanyaannya. Silakan. Halo Miss. Kanjeng Mami. Halo. Iya nih, aku mau ada pertanyaan. Jadi kan aku ada teman ya, dia tuh orangnya baik, taat ibadah. Cuman kalau saya pribadi lihat, kenapa ya hidupnya tuh sepertinya biasa, nggak ada yang spektakuler gitu loh. Biasanya saya jadi bertanya-tanya, kalau kayak gitu tuh salahnya di mana ya, Mami? Oke. Pertanyaan yang sangat menarik ya guys. Rajin ibadah, orangnya baik, tapi kok kehidupannya begitu-begitu aja, bahkan mungkin anjlok gitu ya. Oke, jadi begini Miss Elizabeth. Jadi kadang-kadang kehidupan itu kita nggak bisa tahu, karena rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita beda-beda. Ada yang langsung melejit ya kan, ada yang harus melalui proses gitu. Mungkin temenmu itu dalam prosesnya, waktunya dia untuk spektakuler mungkin belum saatnya gitu. Dan setiap orang waktunya itu pasti beda-beda gitu. Ada contoh tentang Yusuf ya, semua netizen pasti tahu Nabi Yusuf ya. Dia baik orangnya, anak bungsu, pasti dengar-dengaran sama orang tua, makanya papanya kan sayang sama dia, berarti anaknya kan nurut ya. Kenapa anak yang baik harusnya dia kayak punya masa depan yang cemerlang, tapi kok tautonya dijual lah sama kakaknya sebagai budak, bahkan yang paling ngenes lagi sampai masuk ke dalam penjara gitu. Nah kalau kayak gitu ngelihatnya kok Yusuf udah baik, nurut sama orang tuanya, malah sampai masuk penjara gitu. Kalau kita ngeliat kan di mana Tuhannya gitu kan, kayak kok sengsara banget hidupnya gitu. Tapi kan setelah waktunya tiba, dia diangkat bahkan jadi penguasa di Mesir gitu ya kan. Jadi itu semua ada waktunya. Oh iya, gitu. Jadi malah sampai saatnya Yusuf itu malah jadi penolong buat keluarganya, buat bangsa Israel gitu. Jadi dalam setiap kehidupan kita tuh ada prosesnya masing-masing dan indah pada waktunya gitu. Jadi selama prosesnya itu tuh kita apa yang harus kita lakuin di saat itu. Jadinya kita nggak tahu ya, semuanya kan ada proses. Ya. Jadi di saat kita menjalani proses kehidupan kita itu terpenting ya dari saya tips, jangan keluar dari jalurnya Tuhan gitu. Karena kita kalau lagi menjalankan proses, kita keluar dari jalurnya Tuhan, maka janji Tuhan itu kita nggak akan alami gitu. Oke, cukup puas. Oke guys, jadi apapun yang netizen sedang alami pada saat menyaksikan konten ini, ayo tetap setia, tetap semangat, tetap ada dalam jalurnya Tuhan, karena pesan saya, semua akan indah pada waktunya. Karena waktu kita bukan waktunya Tuhan ya. Tetap jalanin dengan bersyukur, dengan setia, maka janji Tuhan akan tergenapi ya. Jadi hidup susah sama nggak susah nggak bisa diukur dari materi juga, Miss Elizabeth. Jadi saat kita berkelebihan pun bisa aja kita nggak bahagia. Nah, saat kita berkekurangan pun bisa aja kita bahagia. Jadi jangan diukur kebahagiaan, kesuksesan dari banyaknya materi atau enggak. Memang kita butuh materi untuk kehidupan ini, itu nggak dipungkiri. Tapi materi bukan nomor satu. Kalau kita melekat sama Tuhan, kalau kita bisa bersyukur, mensyukuri, menjalani kehidupan kita ini dengan sukacita, dengan bersyukur, dengan menikmati apa yang sudah Tuhan berikan sama kita, pasti semuanya akan indah dan semuanya akan penuh sukacita gitu ya. Terima kasih banget, Mami. Saya juga jadi kena nih, jadi harus selalu bersyukur gitu ya. Jadi teman-teman semuanya tetap bersyukur apapun kondisi kita, kaya miskin semua tetap harus bersyukur. Oke, God bless you all.